Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk segi daripada market cap kali ini berada di area 2,64 triliun dolar ya kan, mengalami sedikit recover lah ya, 2,45%. Sedangkan volume juga udah mulai recover dengan kenaikan 2,37%. Sedangkan Bitcoin dominance ya masih sama ya di rate 52,8%, dan Fair and Greed Index-nya juga masih sama di area 76. Sedangkan untuk price daripada Bitcoin ya kan, dia berada di area 70.700 teman-teman ya, ada sedikit penurunan ya kan, dari 71.000 something sampai ke 77 ya kan, 70,7 bukan 77 ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat kinerja dari beberapa altcoin termasuk Ethereum, Binance Smart Chain ya, Binance Smart Chain itu kan ya blockchain ya, BNB teman-teman ya. Sorry. Dan di sini kalau kita lihat dari Solana teman-teman, XRP ya kan. Nah, di sini udah mulai menunjukkan tanda-tanda cukup positif dengan recover tipis-tipis. Sedangkan Dogecoin ini kenaikan cukup signifikan. Ingat ya, 9 hari lagi kita akan melihat event Dogecoin ya kan. Dan untuk Toncoin teman-teman, Cardano, Toncoin ini cukup signifikan. Kemarin itu sekitar 6 sekian dolar ya. Kali ini udah berada di area 7 dolar teman-teman ya. Mantap jiwa nih. Lagi naik daun ini ya ekosistem daripada Ton. Nah, jadi kalau kita lihat daripada Cardano juga sedang mengalami sedikit recover. Avalanche, Shiba Inu ya kan, dan beberapa altcoin lainnya. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik dari stable coinnya kripto. Apa? SRP ya kan. Gak apa-apa ya, banyak julukan juga ya. Banyak yang mengatakan central banknya kripto, banyak yang mengatakan stable coin versi coinnya kripto gitu ya kan. Ya banyak-banyak lah ya kan. Oke, kita bahas teman-teman karena ini cukup menarik. Nah, jadi di sini teman-teman, investor Bitcoin memprediksikan SRP hingga ke 20 dolar. Mengatakan 5 dolar untuk SRP adalah perkiraan yang diremehkan. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, menurut investor Bitcoin ya kan, ini mempercayai bahwasanya SRP ini bisa mencapai ke rate 20 dolar gitu teman-teman ya. Dan mengatakan bahwasanya prediksi 5 dolar untuk SRP adalah perkiraan yang diremehkan gitu ya kan. Nah, berarti lebih dari 5 dolar nantinya. Kenapa diremehkan? Karena gini teman-teman ya, kalau kita lihat historical ATH daripada si SRP sebelum kena cash dengan SEC itu kan berada di area 3 dolaran ya. Nah, kemungkinan besar teman-teman ya, kalau memang SRP ini udah nggak ada cash dengan SEC ya kan, syukur-syukur tahun ini clear lah ya. Ya kemungkinan besar kenaikannya itu akan lepas landas, klimaksnya itu akan jor-joran gitu loh ya. Nah, jadi Armando Pantoja, seorang investor Bitcoin terkemuka, berpendapat bahwa proyek SRP yang mencapai 5 dolar pada musim bullish ini adalah perkiraan yang terlalu rendah dengan menyatakan titik harga antara 10 dan 20 dolar. Nah, proyeksi 5 dolar adalah meremehkan, di mana Pantoja membuat klaim berani di dalam postingan terbarunya, yaitu di X ya. Nah, jadi menantang mereka yang memperkirakan target 5 dolar untuk SRP. Dia menegaskan bahwa target seperti itu terlalu diremehkan potensi SRP di dunia kripto. Dia menyamakan proyeksi 5 dolar dengan perkiraan harga batas, yaitu sampai ke 1.000 dolar untuk Bitcoin pada tahun 2015. Oke ya, dia menyamakan proyeksi 5 dolar dengan perkiraan harga batas Bitcoin itu sampai ke 1.000 dolar gitu ya. Nah, khususnya Bitcoin dibuka pada tahun 2015 dengan 310 dolar pada bulan Desember 2017, sudah meroket sebesar 60 bukan 60 ya, 6.000% ke puncak sekitar 19,1.000 US dollar. Pantoja menyuarakan keyakinannya bahwa SRP mengikuti lintasan yang mirip dengan masa-masa awal Bitcoin pada tahun 2015 yang menyiratkan potensi pertumbuhan substansial untuk mata uang kripto tersebut. Sesuai dengan sudut pandang yang dia ya kan memperkirakan SRP ini akan mencapai level harga 10 hingga 20 dolar. Nah,
Dengan SRP saat ini di area 5896 mencapai target ambisius Pantoja ya kan sebesar $20 memerlukan pertumbuhan harga sebesar 3,3 ribu persen teman-teman untuk kenaikan harga SRP bisa agar bisa menyentuh ke area $20. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kalian yakin dengan potensi SRP bisa ke $20? Nah, sebenarnya gini ya. Ya kita nggak mau ngebagus-bagusin SRP, nggak mau ngejelek-jelekin SRP juga sih sebenarnya ya. Cuman ya kita berbicara secara fakta yang ada di lapangan gitu ya kan. Nah SRP ini teman-teman ya kalau dibilang bagus sebenarnya ini sangat-sangat good job ya, sangat-sangat bagus gitu teman-teman ya. Semua hal yang ada di SRP ini cukup bagus. Naratif SRP ya, dia tercipta sebagai payment gitu teman-teman ya. Narasi-narasi berikutnya adalah seputar CBDC ya kan, terus seputar apa itu namanya? Aku agak lupa ya. Ya intinya dia akan menggait atau merangkul dari sektor perbankan di dunia nyata yang dimana antara Swift dan blockchainnya Ripple ya berharap gitu bisa bekerja sama sebagai alat transaksi lintas batas gitu ya. Sebenarnya itu sangat-sangat menarik dan ketika itu bisa terrealisasi ya tidak menutup kemungkinan SRP bisa ke $20. Namun teman-teman yang perlu kita ketahui bersama adalah di mana ya kan banyak sekali drama-drama yang terjadi di SRP itu aja sebenarnya ya, drama antara SEC ya kan yang sampai saat ini belum kelar-kelar udah berapa tahun gitu kan. Nah, jadi antara SEC dengan Ripple ini akan menjadi faktor penentu sebenarnya ya, faktor penentu ya. Harapan dari kita kan di tahun ini clear lah ya. Nah kasus-kasus daripada SEC dengan Ripple gitu teman-teman ya. Dan menariknya ya Pantoja ini juga ya kan bukan satu-satunya komentar pasar yang berpendapat bahwa $5 adalah target konservatif untuk SRP di musim bullish ini. Next pendiri Web3 Art ya juga menegaskan bahwa mengharapkan SRP itu naik 15 kali lipat ya menjadi lebih dari $10, bukanlah pemikiran yang gila. Nah sebenarnya bukan hanya 1-2 orang aja ya, melainkan beberapa orang pintar lah ya, orang-orang yang memiliki ya mungkin ilmunya di sektor kripto ini cukup mantap jiwa gitu ya kan. Itu yakin dengan potensi SRP di masa depannya ya, mereka memprediksikan di bull run ini gitu teman-teman ya. Ya semoga saja sih benar gitu ya, semoga saja benar. Cuman kalau nggak benar setidaknya dia hanya ke $5 atau ke $4 itu udah lebih dari cukup kan, dia kembali lagi ke ATH-nya yang lama, toh dia juga udah membuat all time high barunya gitu teman-teman ya. Itu udah lebih dari cukup. Apalagi kalau kita mendapatkan harga ya di kepala 4, di kepala 3 gitu udah cuan maksimal gitu, udah berapa kali lipat gitu dari modal kalian ketika memang SRP bisa kembali ke ATH-nya dan mungkin di area 4 sampai $5 gitu. Syukur-syukur memang bisa di area 10 sampai $20 gitu ya. Oke, jadi di sini banyak sekali pandangan-pandangan bullish tentang SRP sebenarnya ya, cuman kita ambil dari segi benang merahnya aja bahwasanya memang masih banyak yang yakin dengan kinerja SRP untuk bull run kali ini. Ya cuman kalian tetap harus disclaimer ya. Dan mungkin ini dulu ya, semoga sedikit membantu teman-teman informasi ini dan salam cuan.